bertemu kembali dengan cinta pertama setelah 10 tahun berpisah. Hari itu adalah hari pertama kepulangan Kang Huyang ke Korea setelah 10 tahun lamanya tinggal di Amerika untuk bekerja di sebuah perusahaan perencanaan keuangan bernama Rak Asset. Rencananya, Huyang hanya akan tinggal selama 10 hari di Korea. Karena itu dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melakukan kencan buta. Siapa sangka, kalau rekan kencan butanya ternyata adalah Lee Hong-ju yang merupakan cinta pertamanya semasa SMA dulu. 혜지 친구예요. 이용주라고 합니다. Tak lama kemudian, datang seorang wanita mendatangi meja mereka dan membuat Lee Hong-ju sadar kalau dia salah menemui teman kencan butanya. Hong-ju pun segera pergi dari meja itu dan menemui teman kencannya yang sudah menunggu di meja lain. Meski begitu, pandangan Huyang masih tertuju kepada Hong-ju walau di depannya sudah ada Miso yang merupakan sepupu dari temannya, Joseph. Begitu melihat Hong-ju keluar dari tempat itu, Huyang langsung menyusulnya dan mencari keberadaan Hong-ju, tapi Hong-ju sudah masuk ke dalam mobil dan melihat Huyang dari spion mobil yang dia naiki. Rupanya kencan buta mereka tidak berjalan lancar. Mereka pulang dan memutuskan mengakhiri kencan mereka lebih cepat. Saat perjalanan pulang, Joseph yang berada di Amerika tiba-tiba menelponnya karena Miso mengeluhkan kalau dia sudah dicampakkan oleh Huyang. Huyang bilang kalau semua sudah berakhir dan dia akan kembali ke Amerika sebelum pesta di perusahaan. Di lampu merah, Huyang tak sengaja melihat Hong-ju sedang menunggu bis di halte. Dia kembali teringat masa SMA-nya ketika Hong-ju memberinya sebuah surat. Tapi begitu dia sampai di halte tersebut, rupanya Hong-ju sudah tidak ada di sana. Tapi secara tak sengaja, dia melihat Hong-ju sedang menikmati makanan di pinggir jalan. Dia pun mendekatinya dan memesan makanan yang sama. Huyang senang karena Hong-ju masih mengingatnya dan bilang kalau dia sama sekali tidak berubah dan masih sama seperti sejak di SMA dulu. Setelah menanyakan kabar teman-temannya, Huyang kemudian memberikan nomor teleponnya kepada Hong-ju dan bertanya apakah Hong-ju tidak senang melihatnya. Hong-ju yang tidak mengira akan mendapatkan pertanyaan semacam itu, terkejut hingga menyemburkan air ke arah Huyang. Karena malu, Hong-ju segera membayar makanannya dan pergi dari sana, meninggalkan uang kembaliannya untuk Huyang senilai 500 sen, sembari bilang kalau uang itu adalah biaya untuk mencuci pakaian Huyang yang kotor. Sementara Huyang dibuat terkejut karena mobilnya kini diderek sebab parkir di sembarang tempat. Begitu sampai di rumah, Hoyong terus menunggu telepon dari Hong-ju yang berjanji akan menghubunginya. Hoyong kembali teringat pertemuan pertama mereka ketika berada di dalam satu bis yang sama. Saat itu Hong-ju tertidur dan dia membangunkannya. Hong-ju yang terlambat masuk sekolah bilang kalau dia membantu Hoyong yang saat itu mengalami patah tulang kaki supaya dia terhindar dari hukuman Pak Guru. Sejak saat itulah, cinta Hoyong kepada Hong-ju mulai tumbuh. Sambil memegang koin 500 perak itu, Hoyong terus memandangi ponselnya menunggu telepon dari Hong-ju. Tapi orang yang ditunggu sedang asik menelpon sahabatnya Haiji, yang sangat senang mendengar Hoyong akhirnya kembali ke Korea. Haiji menanyakan banyak hal tentang Hoyong termasuk apakah dia sudah menikah atau belum. Karena Hoyong adalah cinta pertama Haiji sejak mereka duduk di bangku SMA. Dari Haiji lah, Hong-ju tahu siapa Hoyong, yang merupakan siswa terbaik di kelasnya yang saat itu juga berada di kelas yang sama dengan Haiji. Meski Haiji menyukai Hoyong sejak saat itu, namun dia tidak punya keberanian untuk mengirimkan surat yang dia tulis untuk Hoyong sehingga dia pun menyuruh Hong-ju untuk memberikan surat tersebut. Hong-ju akhirnya bersedia memberikan surat itu kepada Hoyong dengan imbalan Haiji akan memberikan alamat Junho yang merupakan cinta pertama Hong-ju. Keesokan harinya, Hoyong harus memimpin rapat di kantor cabang Rak Asset di Korea untuk memecahkan masalah keuangan yang dihadapi oleh salah satu klien mereka yaitu perusahaan Room. Tapi dia hanya diam saja sambil memegang koin 500 perak dari Hong-ju semalam, membuat para karyawan kebingungan. Tuan Baek datang memecah kebuntuan, dan Hoyong langsung menunjukkan kesalahan perhitungan keuangan yang ada di hadapannya, dan mengatakan kalau kantor pusat akan mengambil alih masalah yang dihadapi Room saat ini. Padahal kepala kantor Rak Asset Korea saat itu adalah pamannya sendiri, yakni Tuan Baek. Tuan Baek semakin kesal setelah tahu kalau mobil yang baru dia beli sebulan yang lalu diderek karena alasan parkir liar.
Tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal membuat Hoyong jadi bersemangat karena mengira kalau itu adalah panggilan dari Hongju. Tapi dia salah, karena orang yang menelponnya adalah Haiji yang mengajaknya untuk reuni bersama teman-teman semasa SMA-nya dulu. Tanpa basa-basi Haiji bahkan bertanya apakah Hoyong sudah menikah. Dan dia merasa lega setelah tahu kalau Hoyong belum menikah. Karena yakin Hongju juga pasti akan datang di reuni tersebut, Hoyong pun akhirnya menyetujui pertemuan itu. Di sebuah restoran milik Won Sang-pil yang merupakan teman SMA mereka, adalah tempat yang akan mereka gunakan untuk bertemu. Hoyong yang datang ke sana tidak mengenali Haiji yang saat itu sudah datang lebih dulu. 이용주는 아직이야? Sementara Hongju yang sedang dalam perjalanan menuju restoran Sang-pil harus menunda kepergiannya karena atasannya menyuruh untuk memberikan hadiah kepada sutradara Kim yang saat itu sedang mengadakan pesta penutupan. Di sanalah, Hongju kembali bertemu dengan Bang Junho, seorang penulis novel populer yang sangat ingin dia hindari. Tapi dia terpaksa menemuinya karena Pak Kim terus memaksanya. Sementara di restoran milik Sang-pil, Haiji yang terlalu lama menunggu kedatangan Hongju, akhirnya mabuk dan tertidur. Dan begitu sampai di restoran itu, Hongju juga sudah mabuk berat dari pesta yang dia datangi tadi. Hongju mulai bertingkah dan bilang kalau dia baru saja bertemu dengan cinta pertamanya. Karena tempat tinggal mereka yang searah, Sang-pil menyuruh Hoyong mengantarkan Hongju pulang. Begitu melewati SMA mereka, Hongju yang melihat gerbang sekolah sudah tertutup, menuduh kalau mereka kembali terlambat karena Hoyong, membuat Hoyong tertawa karena di masa lalu, Hongju sendiri yang terlambat dan memanfaatkannya untuk menghindari hukuman dari guru. Hoyong bertambah senang ketika tahu kalau rumah yang ditempati oleh Hongju adalah gedung milik pamannya yang dia tempati sekarang. Bertemu lagi dengan cinta pertama setelah 10 tahun. Pagi harinya, paman Hoyong yang ternyata cukup akrab dengan Hongju, bilang kalau ingin mengundang Hongju untuk makan bersama. Namun dengan cepat Hoyong menolaknya. Sementara Hongju yang juga sedang menikmati sarapan bersama Haijin, ditanya Haijin, dengan siapa dia minum semalam hingga sampai mabuk seperti itu? Haiji merasa tidak enak karena malam itu adalah pesta penyambutan untuk Hoyong. Tetapi Hongju malah tidak datang. Haiji menyuruh Hongju untuk minta maaf kepada Hoyong. Haiji terkejut ketika Hongju bilang kalau semalam dia bertemu dengan Junho. Hongju bercerita bagaimana pertemuannya dengan Junho semalam. Hongju hanya mengatakan kalau dia baik-baik saja ketika Junho menanyakan kabarnya. Kemudian Hongju sengaja menghindarinya dengan menerima minuman yang ditawarkan orang di pesta itu. Sementara Haiji bercerita tentang kesan pertamanya ketika bertemu kembali dengan Kang Hoyong. Hoyong sekarang berbeda dengan Hoyong yang dikenal semasa SMA dulu. Bagi Haiji, Hoyong sekarang menjadi pria yang sangat tampan dan dewasa. Tapi bagi Hongju, Hoyong tetaplah pria yang menyebalkan, yang tidak pernah membalas surat dari Haiji. Meskipun dia telah mengirim 10 surat. Bahkan saat Hongju pingsan di tengah lapangan saat memberikan surat itu, Hoyong tidak mau menolongnya. Saking kesalnya Hongju, dia sampai menulis pengumuman di kelas Hoyong kalau Haiji menyukainya. Sementara Hoyong yang tahu kalau pamannya cukup dekat dengan Hongju, meminta pamannya agar menyuruh Hongju untuk menemaninya berjalan-jalan. Hoyong menyuruh pamannya agar mengirim pesan pada Hongju, supaya Hongju menemani keponakannya yang baru datang dari Amerika berjalan-jalan. Hoyong melarang pamannya menjelaskan siapa dirinya. Pamannya heran, kenapa Hoyong harus meminta Hongju menemaninya? Bukankah seharusnya Hoyong menghabiskan waktunya dengan cinta pertamanya? Tak ingin mengecewakan keponakannya, sang paman pun segera menelpon Hongju dan memintanya menemani keponakannya esok hari. Paman Hoyong kemudian mengirim foto Hoyong ketika Hoyong masih kecil dan didandani layaknya anak perempuan. Paman Hoyong juga meminta Hongju agar memberitahu Haiji untuk ikut dengan Hongju esok pagi. Tapi karena besok Haiji punya acara, dia pun tidak bisa ikut mereka. Pagi telah datang, Hoyong bersiap-siap untuk jalan-jalan bersama Hongju. Tapi betapa terkejutnya Hongju
ketika dia datang ke rumah Paman Hoyong dan melihat Hoyong di sana. Hongju tidak percaya kalau Hoyong juga mengantarkan dia pulang semalam. Lalu karena Hoyong bukan orang yang dia harapkan untuk ditemani, Hongju pun memutuskan untuk pergi. Tapi Hoyong menghentikannya dan meminta Hongju menemaninya. 우기 삼촌 조카니까? Mereka berdua menghabiskan waktu bersama di taman bermain. Hongju yang tahu kalau Haiji pasti akan sangat senang jika bisa bersama Hoyong, menelpon Haiji agar bisa bergabung bersama mereka. Tapi Haiji yang sedang mendaki bersama ayahnya tidak mendengar panggilan dari Hongju. Paman Hoyong yang mengira kalau Hoyong menyukai Haiji sebagai cinta pertama, menyesal karena Haiji tak bisa ikut datang hari itu. Haiji yang baru membuka ponselnya, membaca pesan dari Hongju yang mengatakan kalau Haiji pasti akan terkejut jika dia bercerita tentang kerabat Paman Bek. Paman Bek adalah pamannya Hoyong. Tapi Haiji bergumam kalau satu-satunya yang bisa membuatnya terkejut adalah kalau keponakan Paman Bek adalah Hoyong. Tiba-tiba, sebuah pesan dari Junho yang mengatakan kalau dia akan segera datang ke rumah Haiji, masuk ke ponselnya. Haiji pun bergegas pulang ke rumahnya. Sementara Hoyong yang saat itu sedang memotret Hongju dengan menggunakan ponsel Hongju, melihat sebuah panggilan masuk dari seseorang yang disimpan dengan nama, "Jika penjawab telepon ini, pada dasarnya kamu bodoh." Hoyong memberitahu Hongju kalau ada panggilan masuk. Hongju pun heran ketika dia melihat nama orang itu di ponselnya. Tapi dia tahu kalau orang yang telah merubah nama penelpon itu pasti Haiji. Malam telah tiba dan hujan pun turun. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Tapi keduanya tidak langsung pulang. Hoyong membelokkan mobilnya menuju ke suatu tempat. Sementara di rumah Haiji sedang menunggu Junho yang sedang bertemu dengan kedua orang tuanya di luar rumah. Haiji yang tidak suka dengan Junho memberitahu Junho kalau saat ini Hongju sedang berkencan dengan seorang pria dan tidak punya waktu menerima telepon dari Junho. Haiji memperingatkan Junho agar tidak mendekati Hongju lagi karena hubungan mereka telah berakhir 3 tahun yang lalu. Tapi Junho tidak menanggapinya dan pergi begitu saja meninggalkan Haiji. Sementara Hongju sendiri diajak oleh Hoyong menikmati keindahan Sungai Han. Hongju mengira kalau Hoyong sedang lapar, sehingga dia pun mengajak Hoyong makan ayam. Tapi rupanya, Hoyong ke sana karena ingin melihat sesuatu yang ingin dia lihat. Hongju mengira kalau Hoyong ingin melihat Sungai Han. Padahal orang yang ingin dilihat oleh Hoyong adalah Hongju. Saat Hongju mencoba beberapa fitur di mobil itu, dia tidak sengaja membuka jendela, sehingga membuatnya kehujanan. Hoyong pun segera menutup jendela itu, sehingga wajah mereka berdua saling berdekatan dan hampir berciuman. Begitu kembali ke rumah, Hongju segera keluar dari mobil dan berhenti di teras. Hoyong yang melihat Hongju kehujanan, segera menarik bahu Hongju agar Hongju tidak kehujanan. Karena kikuk, Hongju pun segera pulang dan Hoyong mengajaknya makan ayam goreng suatu saat nanti. Rupanya tawaran makan ayam bersama membuat Hongju merasa senang. Apalagi ketika Hoyong membenarkan jendela tadi, Hongju mengira kalau Hoyong akan menciumnya. 10 tahun yang lalu, ketika Hongju bertemu Hoyong di perpustakaan, Hongju mendesak Hoyong agar membalas surat yang ditulis oleh Haiji untuknya. Tapi Hoyong bilang, tidak ada respon tetaplah respon. Hongju yang masih belum paham maksud kalimat Hoyong, terus mendesak Hoyong agar membalas surat Haiji, karena Haiji menyukainya. Hongju bahkan bertanya, apakah Hoyong tidak pernah merasakan jatuh cinta? Hongju bahkan hampir menendang Hoyong, karena kesal dengan sikap Hoyong yang selalu acuh kepada Haiji. Meski sudah tahu kalau Hoyong tidak akan membalas surat dari Haiji, Hongju tidak patah arang dan terus mengirim surat dari Haiji kepada Hoyong. Bahkan ketika di lapangan olahraga, Hoyong yang saat itu memperhatikan Hongju yang sedang bersama teman-temannya, dikejar oleh Hongju yang ingin memberikan surat dari Haiji kepada Hoyong. Saat itu, Hongju sampai terjatuh dan Hoyong yang ingin menolongnya, didorong oleh teman-temannya agar segera pergi. Hoyong selalu tersenyum ketika melihat Hongju berlalu setelah menyerahkan surat dari Haiji. Suatu ketika, Hoyong pernah melihat Hongju tertidur di perpustakaan ketika dia menulis surat rekomendasi agar perpustakaan membeli buku berjudul My Avant-Garde Lover yang ditulis oleh Junho.
Karena kasihan melihat kondisi Hongju, Hoyoung kemudian menuliskan surat rekomendasi dan mengirimnya ke kotak permintaan buku di perpustakaan. 수업 가려고 했는데. Pagi harinya saat Hongju pergi ke kantor, dia melihat sebuah mobil diparkir sembarangan. Saat dia memasuki kantor, semua temannya terlihat menghindarinya. Dia mengira kalau ada masalah yang timbul, sehingga dia pun menuju ke ruangan direktur untuk mengetahui masalah apa yang terjadi. Begitu dia masuk ke sana, ibu direktur memberitahunya kalau animasi untuk hari jadi perusahaan yang ke-10 sudah ditentukan. Tapi begitu dia melihat orang yang ada di sana, dia sangat terkejut karena itu adalah Bang Junho. 3 tahun yang lalu, Junho secara tiba-tiba meninggalkannya tanpa mengatakan apapun. 오빠, Perusahaan tempat Hongju bekerja akan bekerja sama dengan Junho dalam membuat sebuah serial animasi yang diangkat dari novel yang ditulis oleh Junho, di mana Hongju akan menjadi produsernya. Hongju yang masih sakit hati dengan perlakuan Junho di masa lalu, meminta Junho agar tak membicarakan masa lalu mereka dengan perusahaan. Meski di masa lalu, Hongju ingin bekerja sama dengan Junho ketika novel Junho diangkat menjadi sebuah serial. Junho bilang kalau selama 3 tahun ini, dia selalu memikirkan Hongju. Lagi pula, antara dia dan Hongju belum pernah ada kata putus. Sementara Hoyoung, yang seharusnya kembali ke Amerika esok hari, memutuskan untuk menunda kepulangannya selama sepekan. Saat dia menuju ke sebuah kafe, dia melihat Hongju bersama dengan Junho. Junho bilang kepada Hongju bahwa tidak ada alasan bagi Hongju untuk menolak kerjasama dengannya, jika memang Hongju sudah tidak menyukainya. Hoyoung yang tahu dari pamannya kalau Hongju sudah putus dengan Junho, mendekatinya lalu menggenggam tangannya dan mengajak Hongju mengambil ikat rambut Hongju yang tertinggal di mobilnya semalam. 10 tahun yang lalu, Hoyoung sudah melarang Hongju yang akan menyatakan cintanya kepada Junho. Hoyoung mengancam Hongju akan melaporkan bahwa ada siswa yang berpacaran dengan tentara. Tapi rupanya, kata-kata Hoyoung tidak dianggap oleh Hongju. Setelah melihat Hongju pergi dengan Hoyoung, Junho hanya tersenyum simpul, kemudian meninggalkan tempat itu menuju ke mobilnya. Sementara Hongju mengajak Hoyoung bersembunyi di balik tembok, memastikan kalau Junho sudah pergi dari tempat itu. Hongju berterima kasih karena hari ini Hoyoung telah membantunya. Hongju minta kepada Hoyoung untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa atas kejadian hari ini. Saat Hongju mau pergi, Hongju tidak menyadari kalau tangannya masih digenggam erat oleh Hoyoung. Hoyoung bertanya apakah dia juga harus berpura-pura mengenai genggaman tangan itu. Namun Hongju yang tidak peka, hanya mengucapkan terima kasih atas tangan yang diberikan oleh Hoyoung kepadanya. Begitu sampai di kantornya kembali, Hongju yang mengira kalau dia bisa menyembunyikan hubungannya dengan Junho ternyata salah. Karena semua teman kantornya tahu kalau Junho adalah mantan pacarnya. Hongju bilang kepada Nona Bai kalau dia tidak bisa menerima proyek kerjasama dengan Junho. Tapi Nona Bai mengingatkan bahwa kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Karena itu Nona Bai menyuruh Hongju untuk memikirkannya baik-baik. Sementara Hoyoung yang sudah kembali ke kantor rak aset, terus menyunggingkan senyum sambil melihat tangannya yang tadi baru ia gunakan untuk menggenggam tangan Hongju. Saat pamannya datang, Hoyoung bertanya siapa pria yang tadi ditemui oleh Hongju. Hoyoung sangat terkejut ketika pamannya bilang kalau itu adalah Bang Junho. Sementara Junho yang saat itu dihubungi oleh atasannya, sangat yakin kalau Hongju pasti akan menerima kerjasama dengannya. Meskipun 3 tahun yang lalu, dia pergi tanpa kabar dan meninggalkan Hongju begitu saja. Hoyoung yang merasa seperti orang bodoh, bercerita kepada pamannya, kalau 10 tahun yang lalu dia menulis sebuah rekomendasi agar perpustakaan membeli sebuah buku berjudul My Avant-Garde Lover yang ditulis oleh Bang Junho. Lalu ketika dia ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti wawancara sebagai peserta Olimpiade Matematika Internasional, Hoyoung malah meninggalkan wawancara itu dan mengikuti Hongju yang membolos karena akan mengungkapkan perasaan cintanya terhadap cinta pertamanya. Kembali ke masa kini, Paman Wook, pamannya Hoyoung, keheranan mendengar cerita dari keponakannya yang sampai membolos hanya untuk mengikuti Hongju. Tapi Paman Wook kemudian sadar kalau cinta pertama Hoyoung yang sebenarnya adalah Hongju,
bukan Haeji. Hoyong yang merasakan kepalanya pusing hingga mau pecah, meminta pamannya untuk merahasiakan itu. Tapi pamannya justru memperingatkan Hoyong agar tak semakin mencintai Hongju, karena Hoyong bukanlah tipe pria idaman Hongju. Meskipun sekarang dia telah sukses dalam karirnya dan hampir tak pernah gagal dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Paman Wook mendapatkan telepon dari Ibu Hoyong yang memberitahu kalau Hoyong dipromosikan di kantor pusat. Karena itu Paman Wook menyuruh Hoyong segera kembali ke Amerika. Tapi Hoyong belum mau mengambil keputusan apapun mengenai karirnya. Saat hendak pulang, Hoyong secara tidak sengaja bertemu dengan Hongju yang berjalan di belakangnya. Dan begitu melewati toko penjual ayam goreng, Hongju menawarkan Hoyong untuk makan ayam goreng bersama, seperti janji mereka berdua sebelumnya. Tapi Hoyong tidak mengira kalau di sana ternyata ada Haeji. Haeji senang karena bisa bertemu cinta pertamanya, Hoyong. Tapi tidak dengan Hoyong yang sangat kesal dengan Hongju yang mempertemukannya dengan Haeji di sana, ketika dia ingin menikmati makan hanya berdua dengan Hongju. Hoyong bertambah kesal ketika Hongju menendang kakinya, saat dia ingin bercerita bahwa tadi siang dia telah menyelamatkan Hongju dari Junho. Hoyong bertanya, kenapa Hongju tidak pernah berubah dan tetap bodoh meski sudah 10 tahun berlalu? Ini tentu saja merujuk pada perilaku Hongju 10 tahun lalu yang terus-menerus mengejar Junho. Tapi Hongju yang disebut sebagai orang yang bodoh setelah kemarin menemani Hoyong naik wahana, menjadi marah dan meninggalkan mereka berdua. Perilaku Hoyong terhadap Hongju membuat Haeji curiga kalau ada sesuatu di antara mereka. Karena tidak ingin salah dalam menempatkan posisi, Haeji pun dengan gamblang bertanya, apakah Hoyong menyukai Hongju? Hoyong tidak menjawab, sehingga Haeji pun menyimpulkan kalau prediksinya benar, bahwa Hoyong memang menyukai Hongju sejak 10 tahun yang lalu. Sementara Hongju yang sengaja meninggalkan mereka berdua supaya keduanya bisa lebih dekat, mendatangi restoran milik Sang Pil dan memesan makanan di sana. Hoyong semakin bingung menentukan sikap ketika ibunya mengiriminya pesan agar segera kembali ke Amerika. Sementara dia sendiri tidak melihat ada harapan baginya untuk mendapatkan cinta dari Hongju. Hongju yang telah sampai di rumahnya kembali membuka buku My Avant-Garde Lover yang ditulis oleh Junho, yang membawanya kembali pada kenangan ketika dia mengikuti wawancara untuk bekerja di Pena Peter, perusahaan tempat dia bekerja sekarang. Hongju yang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan tinggi, akhirnya diterima di perusahaan itu setelah susah payah meyakinkan Nona Bai bahwa dia sangat menyukai anime dan akan mampu membuat film animasi yang bagus. Saat itu, dia menggunakan buku My Avant-Garde Lover sebagai proposal untuk wawancaranya. Setelah memikirkan itu, Hongju pun memutuskan untuk menerima proyek pembuatan film animasi bersama Junho. Di sisi lain, Hoyong yang merasa kalau tidak ada harapan lagi baginya untuk mendapatkan cinta Hongju, memutuskan untuk kembali ke Amerika tanpa berpamitan kepada Hongju. Selama perjalanan menuju bandara, Hoyong kembali mengingat masa ketika dia mengantarkan Hongju yang akan menyatakan cintanya kepada Junho. Saat itu, Hoyong dan Hongju sudah sampai di depan barak militer, tempat Junho mengikuti wamil. Sayangnya, Junho tidak ada di sana dan petugas keamanan yang berjaga mengatakan kalau kompi 1, kompi tempat Junho bertugas, sudah dipindahkan. Padahal seminggu yang lalu, Hongju baru saja mengirim surat ke alamat itu dan juga mendapatkan balasan dari tempat yang sama. Hoyong, yang saat itu seharusnya melakukan wawancara untuk Olimpiade Matematika, merasa kalau dia pasti sudah gila karena mengikuti Hongju. Tapi Hongju yang diajak pulang karena hari menjelang malam, minta agar mereka makan terlebih dahulu. Hongju yang sedih karena tak bisa menemui Junho, tak bisa menahan tangisannya. 너나 가. 너무 매워요. Hongju bahkan memutuskan untuk tidur di sana karena dia belum bisa menemui Junho. Tapi Hoyong yang menyukai Hongju dalam diam, meminta Hongju agar tidak mengutarakan perasaannya kepada Junho. Tapi Hongju malah memukul kepala Hoyong menggunakan sendok. Karena tak bisa menghentikan tangis Hongju, Hoyong pun mengajak Hongju untuk mendatangi barak Junho sekali lagi. Tapi begitu dia sampai ke sana,
Petugas keamanan bilang, kalau kompi 1 yang ditempati oleh Juno dipindah tugaskan ke sebuah gunung di perbatasan, yang artinya mereka tidak bisa dikunjungi selama 6 bulan ke depan. Hoyong heran, kenapa Junwo tidak mengabari Hongju kalau dia akan dipindahkan. Kembali pada Hoyong yang sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. Di tengah jalan, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Haiji yang mengabarkan kalau Hongju baru saja mengalami kecelakaan. Karena saat itu Haiji masih ada di sekolah, Haiji pun tidak bisa menemani Hongju di rumah sakit. Hoyong dengan segera menyuruh sopir taksi putar balik menuju rumah sakit Obo. Begitu sampai di rumah sakit, Hoyong segera menuju ke ruangan tempat Hongju dirawat. Dia melihat Hongju masih tertidur. Dalam mimpinya, Hongju kembali melihat masa 20 tahun yang lalu ketika ayah tirinya meminta kepada ibunya mengirimnya ke panti asuhan atau ikut tinggal bersama ayah kandungnya. Meski dia sedih mendengar itu, namun Hongju kecil tetap memperlihatkan senyumnya hingga dia tumbuh dewasa. Pernah suatu ketika, Hongju mengalami demam tinggi dan dirawat di UKS. Gurunya sudah memberi izin untuk pulang awal agar dia bisa beristirahat di rumah. Tapi Hongju menolak dan memilih beristirahat di sana. Hongju yang kehausan mengulurkan tangannya meminta air. Hoyong kemudian menggenggam tangan Hongju dengan erat, membuat Hongju akhirnya terbangun. Hongju yang melihat Hoyong ada di sana menyuruh Hoyong meninggalkannya sendirian karena dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Lagi pula, dia tidak mau mengganggu Hoyong tanpa alasan. Hoyong kemudian menarik tangan Hongju dan menaruhnya di dadanya. Hoyong bertanya, apakah ini masih dikatakan tanpa alasan? Di episode sebelumnya, Hoyong yang disuruh oleh Hongju agar segera pergi, memegang tangan Hongju dan menaruhnya di dadanya. Hoyong bertanya, kamu masih berpikir ini tanpa alasan? Meski Hongju merasakan kalau jantungnya berdebar-debar, tetapi dia yang tidak ingin mengkhianati sahabatnya, berusaha menyembunyikannya. Di sisi lain, Haiji yang sangat mengkhawatirkan kondisi Hongju, akhirnya pergi ke rumah sakit diantar oleh Pak San. Haiji yang terburu-buru saat keluar dari mobil, membuat kakinya terkilir. Sehingga Pak San menggantikan high heel yang dipakai Haiji dengan sepatu miliknya. Saat hendak masuk ke dalam rumah sakit, Haiji bertemu dengan Paman Wook yang saat itu ditelepon oleh sopir taksi karena koper milik Hoyong masih tertinggal di sana. Saat itulah, Haiji minta pada Paman Wook agar mendukung hubungan Hongju dan Hoyong. 한편 먹으실래요? Sementara Hongju masih terus menipu dirinya sendiri dengan mengatakan kalau Hoyong adalah pria yang beruntung karena bisa menikmati kebersamaan dengan Haiji kemarin. Itu karena ada banyak pria yang menyukai Haiji. Hoyong berusaha menjelaskan kalau antara dia dan Haiji tidak ada apa-apa dan mereka sudah menyelesaikan kesalahpahaman mereka selama ini. Namun sebelum Hoyong menyelesaikan kalimatnya, beberapa staf rumah sakit masuk ke dalam lift sehingga Hoyong pun tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Meski begitu, Hongju sebenarnya sudah mulai paham perasaan apa yang dirasakan oleh Hoyong terhadapnya. Tapi Hongju mengira kalau Hoyong sedang merayunya dan dia merasa tidak nyaman dengan hal itu, sehingga dia pun minta pada Hoyong untuk berhenti merayunya. 아니야. 그게 오해의 소지가 좀... Begitu bertemu dengan Haiji, Hongju langsung komplain kenapa Haiji menelpon Hoyong saat dia mengalami kecelakaan. Haiji beralasan kalau saat itu pikirannya sedang kacau sehingga tidak bisa berpikir jernih dan orang yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya hanyalah Hoyong. Atas saran Haiji dan Paman Wook, Hongju akan tinggal di rumah Hoyong selama Hongju sakit. Selain itu, Haiji juga bilang kalau sekarang dia sedang berkencan dengan Pak San. Tentu saja, ini dilakukan Haiji agar Hongju tidak berpikir kalau Haiji masih menyukai Hoyong. Hoyong yang melihat kelakuan Haiji tentu saja sangat senang atas pengertian dari gadis yang mencintainya selama 10 tahun ini. 집으로 간다 그랬지. Saat Hoyong melihat Hongju masih mengurus pekerjaannya dalam kondisi sakit seperti sekarang ini, bertanya apakah Hongju tidak berniat untuk membolos lagi. Hoyong kembali mengingat ketika Hongju mendatangi barak militer tempat Junho ditugaskan. Hoyong yang tidak hati-hati saat membenarkan sepatunya, akhirnya terjatuh ke dalam sebuah parit. Hongju yang melihat keadaan Hoyong, bukannya segera menolongnya,
tapi malah mentertawakannya. 30 menit kemudian, Hongju yang berusaha menarik Hoyong dengan menggunakan daun, justru ikut terperosok ke dalam parit tersebut. Mereka terjebak di dalam parit selama semalam, dan baru diselamatkan oleh para tentara keesokan harinya. 어떻게 그걸 잊지? 진짜. Sebenarnya saat kejadian itu, Hongju sudah merasakan ada getaran tak wajar dalam hatinya. Tapi kesetiaannya kepada Haiji membuat Hongju mengikis perasaan itu dalam-dalam. Hongju yang menaiki tangga menuju rumahnya, hampir saja terjatuh jika Hoyong tidak menangkapnya. Karena itu Hongju akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Hoyong sementara waktu. Hoyong kemudian pergi meninggalkan Hongju sendirian, karena dia harus membelikan obat untuk Hongju. Tapi begitu Hoyong kembali, Hoyong langsung mendekati Hongju yang saat itu baru terbangun dan berusaha mencium Hongju. Sayangnya, harapan penonton yang sudah setinggi langit ketujuh harus terhempas ke dasar laut, karena itu hanya imajinasi Hongju. Hongju yang takut pikirannya akan semakin liar jika tetap tinggal di rumah itu, memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tapi dia kesulitan saat menaiki tangga. Hoyong yang melihat Hongju merangkak, tanpa berpikir panjang, langsung menggendong Hongju hingga sampai ke rumahnya. Hongju berterima kasih kepada Hoyong yang telah membantunya. Tapi Hoyong kecewa ketika Hongju bilang kalau Hongju tidak akan mengingat Hoyong jika bukan karena Haiji. Karena itulah, Hongju menyebut hubungan mereka dengan sebutan teman tiga. Di sisi lain, Junho yang kembali membuka surat yang diberikan oleh Hongju di masa lalu, mengingat bagaimana Hongju mendukungnya secara penuh dalam karirnya sebagai seorang penulis. Saat itu, Junho bahkan sudah mengumumkan ke media kalau dia sedang mengencani seseorang. Karena itulah, hubungannya dengan Hongju diketahui oleh publik. Tapi Junho yang saat itu mengalami serangan panik dan tidak bisa menulis, membuatnya melakukan banyak pelanggaran kontrak yang menyebabkannya kehabisan uang. Junho yang tidak ingin Hongju ikut terpuruk, tidak bisa mengatakan kondisinya yang sebenarnya kepada Hongju. Junho sangat senang ketika atasannya mengabarkan kalau Hongju menerima tawaran kerja sama dengannya. Hoyong yang menemukan kartu nama Hongju yang terjatuh di kamarnya, mempunyai ide untuk mengerjai Hongju. 10 tahun yang lalu, ketika keduanya terjatuh ke dalam parit, Hongju yang sebenarnya tidak punya cita-cita, secara tiba-tiba mempunyai cita-cita menjadi sutradara animasi. Ketika Hoyong bercerita, kalau cita-cita Hoyong sebenarnya adalah ingin menjadi seorang sutradara animasi. Karena telah memberikan ide kepadanya, Hongju berjanji akan memberikan 5% gajinya kepada Hoyong. Karena itu keesokan harinya, ketika Hongju datang ke rumahnya untuk sarapan, Hoyong menagih janji Hongju untuk memberinya bagian dari gaji yang selama 10 tahun ini diterima oleh Hongju. Hongju yang mengira kalau Hoyong serius ingin mendapatkan 5% dari gajinya, mengatakan kalau sebenarnya dia bukanlah seorang sutradara, melainkan hanya pegawai rendahan dengan gaji yang sangat kecil. Mendengar itu, Hoyong pun tertawa, dan Hongju terlihat kebingungan melihatnya dan menuduh kalau Hoyong adalah pria yang tak berperasaan. Hoyong lalu menyombongkan diri kalau gaji yang diterima oleh Hongju terbilang kecil dan dia tidak bekerja dengan aset sekecil itu. Meski begitu Hoyong senang karena Hongju bekerja di dunia animasi. 5%라니. 나와서 그랬지. Sementara itu, Junho yang sangat senang karena Hongju menerima kerjasama dengannya, mencari Hongju di kantor pena Peter. Tapi karena Hongju tidak masuk karena alasan sakit, Junho pun mendatangi Hongju di rumahnya. Tapi karena saat itu Hongju sedang bersama Hoyong, Junho yang melihat kebersamaan mereka menjadi marah dan menuduh Hongju tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karena itu, Junho mengancam akan mempertimbangkan kerjasama mereka kembali. Hoyong yang kesal dengan perilaku Junho hampir tak bisa menahan emosinya jika Hongju tidak menahannya. Tapi di luar dugaan Junho, Hongju berani melawannya bahkan menyuruhnya segera meninggalkan rumah itu karena kini dia sudah berubah. 정도밖에 안 돼? 나 변했어. Hongju yang kembali sakit hati, kemudian masuk ke dalam rumahnya disusul oleh Hoyong yang bertanya, apakah perasaan Hongju sangat sakit? Selain mengalami sakit hati,
Hongju juga merasa malu karena Hoyong melihat romansanya yang selalu hancur. Anehnya, Hoyong justru tidak bersimpati kepada sakit yang dirasakan oleh Hongju karena dia merasa senang dengan apa yang terjadi sekarang. Hoyong kemudian mendekati Hongju dan memintanya untuk segera pulih dari cedera kakinya dan juga rasa sakit di hatinya. Beberapa saat setelah ciuman itu terjadi, Hongju mendorong tubuh Hoyong dan memintanya untuk tidak membuat lelucon dengannya. Tapi Hoyong bilang kalau itu bukanlah sebuah lelucon. Karena baik sekarang atau di masa lalu, dia tetap menyukai Hongju. Hanya saja, Hoyong memang terlambat mengatakannya. Bukannya senang Hoyong telah mengatakan perasaannya yang sebenarnya, Hongju justru marah dan memperingatkan Hoyong bahwa dia tidak pernah menyukai Hoyong. Baik sekarang atau di masa lalu, bahkan di masa depan. Karena mereka adalah seorang teman. Tapi Hoyong menolak ucapan Hongju dan bilang kalau mereka tidak bisa berteman karena mereka telah berciuman. Sebenarnya, 10 tahun yang lalu, selepas mereka berdua jatuh di dalam parit, Hongju sudah mempunyai perasaan berbeda terhadap Hoyong. Dia bahkan ingin menunjukkan rencana karirnya di masa depan kepada Hoyong, di mana dia ingin menjadi seorang produser animasi. Sayangnya sebelum Hongju sempat memberitahu hal itu kepada Hoyong, Hoyong terlanjur pindah ke Amerika mengikuti ibunya. Di sisi lain, Pak San yang kemarin diakui oleh Haiji sebagai kekasihnya, sengaja menghindari Haiji selama di sekolah. Meskipun sebenarnya Haiji hanya ingin mengucapkan terima kasih dan mengembalikan sepatu miliknya. Hongju yang kalut dengan perasaannya sendiri setelah ditembak oleh Hoyong, akhirnya memutuskan pergi ke restoran milik Sang Pil untuk menenangkan diri. Tapi tidak dengan Hoyong yang sangat menikmati kebersamaannya dengan Hongju tadi pagi. Perasaan bahagia yang dirasakan oleh Hoyong terbawa hingga ke rumah dan menemaninya beraktivitas. Sayangnya, pamannya yang baru datang dari kantor merusak suasana bahagia itu. Setelah memberitahu Hoyong bahwa ibu Hoyong menyuruhnya untuk segera kembali ke Amerika. Meski sang paman sudah menggunakan kasus Rum sebagai tameng. Tapi sang ibu tetap memaksa. Lagi pula tidak ada yang menjamin kalau hubungannya dengan Hongju akan berhasil. Gusar dengan apa yang dikatakan oleh pamannya, Hoyong pun mencoba menghubungi Hongju. Bersamaan dengan itu, Sang Pil mengiriminya sebuah foto yang menunjukkan bahwa Hongju berada di restorannya. Tanpa menunggu lama, Hoyong pun bergegas menuju ke restoran Sang Pil. Sayangnya ketika dia sampai di sana, Hongju yang sudah tahu kalau Hoyong akan ke sana, segera meninggalkan restoran itu. 내가 나설 차례인가? Hongju yang saat itu sedang menunggu bis, tiba-tiba menerima pesan dari Junho yang menuduhnya sebagai seorang pembohong. Rupanya di masa lalu, Hongju selalu mengirim surat kepada Junho dengan menggunakan kertas berwarna hitam. Itu karena warna hitam tidak pernah berubah, seperti cinta Hongju kepada Junho yang tidak akan pernah berubah. Tapi sekarang, Hongju sudah tidak mencintai Junho lagi. Junho yang mengalami depresi, mengirim pesan ancaman pada Hongju bahwa dia akan mengusir Hongju dari proyek film mereka jika Hongju tidak menjawab teleponnya. Tapi tak lama kemudian, Junho kembali mengirim pesan permintaan maaf dan bilang kalau dia menyesali ucapannya dan tidak serius dengan apa yang dia katakan. Pagi harinya, Sang Pil tiba-tiba mendatangi Hongju di rumahnya dan mengajaknya pergi ke laut. Awalnya Hongju menolak untuk pergi, apalagi di sana ada Hoyong yang membuatnya merasa canggung setelah ciuman mereka. Tapi Sang Pil berhasil merobohkan pertahanan Hongju, hingga Hongju pun tak bisa menolaknya. Selama perjalanan, Hongju berusaha menghindari kontak mata dengan Hoyong yang terus memandangnya. Tapi Hoyong yang melihat sikap Hongju, justru senang dibuatnya. Saat di rest area, Hongju dengan tegas mengatakan kalau dia akan menganggap kalau di antara mereka tidak pernah terjadi apa-apa. Karena hal itu membuatnya menjadi canggung. Tapi Hoyong dengan santai mengatakan kalau saat ini dia sangat senang, karena sekarang dia ada di pikiran Hongju. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di tempat yang mereka tuju. Setelah meletakkan barang-barang yang mereka bawa, Hoyong dan Hongju memutuskan menyusul Paman Wook dan Sang Pil yang telah pergi memancing sebelumnya. Sayangnya, meski sudah beberapa lama memancing,
dua orang ini tidak mendapatkan satu ikan pun. Hoyong akhirnya memutuskan menunjukkan kepiawaiannya dalam segala hal, termasuk memancing. 심장으로 하는 것이다. 넣었다고 그게 나와. Sementara di Seoul, atasan Junho yang melihat Junho mengalami depresi setelah kembali bertemu dengan Hongju, meminta Nona Bae agar mengganti Hongju dalam proyek film animasi yang akan mereka garap bersama. Sayangnya, Nona Bae menolak keinginan itu karena mereka harus menunjukkan keprofesionalan mereka dalam bekerja. Mendengar itu, atasan Junho tanpa malu mengatakan kalau penulisnya lah yang tidak profesional. Tapi meski begitu keadaannya, mereka tidak akan bisa mengganti penulis dalam proyek itu karena novel yang akan mereka garap adalah My Avant-Garde Lover yang ditulis oleh Bang Joon-ho. Karena itu, Nona Bae menghubungi Hongju dan menyuruhnya bekerja di studio Junho mulai pekan depan. Meski Hongju sempat menolak, Nona Bae menyuruhnya membawakan naskah terbaik untuk film yang akan mereka produksi. Hongju yang tidak habis pikir dengan keinginan atasannya, kemudian berjalan ke pesisir pantai untuk mencari kerang. Hoyong yang melihat Hongju berjalan sendirian ketika air laut hampir pasang, segera berlari menuju ke arah Hongju dan mengajaknya segera meninggalkan tempat itu. Tapi bukannya segera pergi, Hongju justru menyuruh Hoyong untuk menangkap teripang dan beberapa kerang yang ada di sana. Hingga sebuah kejadian tak terduga pun akhirnya terjadi. Hongju dan Hoyong yang menarik seekor gurita, terjatuh hingga keduanya saling berhadapan. Dengan sigap, Hongju segera menutup mulut Hoyong yang maju ke arahnya. Alhasil, bukan hanya ciuman mereka saja yang gagal, bahkan semua kerang yang telah mereka tangkap, semuanya hilang. Di sisi lain, Haiji yang hendak menyusul Hongju bersama Pak San, akhirnya mengalami penolakan ketika dia mengatakan kalau dia menyukai Pak San. Parahnya lagi, ternyata ayah Haiji menyuruh Pak San melakukan kencan buta dengan kakak Haiji sendiri. Begitu sampai di penginapan, Haiji yang kesal melampiaskan kemarahannya kepada sebongkah bawang yang tak berdosa. Hongju yang melihat perilaku tak wajar dari sahabatnya, segera mengajak Haiji keluar dari sana. Di sanalah Haiji akhirnya jujur mengatakan kalau sebenarnya dia tidak berpacaran dengan Pak San, tetapi dia baru saja ditolak oleh Pak San. Meski mendapat penolakan dari Pak San, tapi Haiji tidak mau kehilangan Pak San dalam seluruh hidupnya. Karena itu, Haiji akan berusaha menjadi teman yang baik bagi Pak San. 갑자기 손 선생님이 좋아진 거야? 아이고 참 좋네. 그래서 배고프잖아. Ucapan Haiji membuat Hongju bermimpi tentang masa lalunya ketika dia masih kecil, di mana ibu dan bibinya tiba-tiba meninggalkannya begitu saja tanpa alasan yang jelas. Lalu dia kembali melihat Junho yang meninggalkannya begitu saja di bandara. Tak lama kemudian, Hoyong yang merasa yakin kalau Hongju tidak akan menahan kepergiannya, memutuskan kembali ke Amerika. Begitu terbangun dari tidurnya, Hongju menyadari kalau semua orang telah pergi dari penginapan itu, kecuali Hoyong yang baru saja kembali dari membeli kopi. Hongju yang takut kalau Hoyong juga akan meninggalkannya dan kembali ke Amerika, akhirnya memberanikan diri untuk menahan kepergian Hoyong. Tanpa berpikir panjang, Hoyong bilang kalau dia tidak akan kembali ke Amerika. Sejak hari itu, Hoyong dan Hongju resmi menjadi sepasang kekasih. Di kencan pertama mereka, Hoyong dan Hongju makan bersama sebelum kembali ke kota Seoul. Tapi Hongju tidak bisa menikmati makanannya dengan leluasa, karena Hoyong terus menatapnya. Hoyong bahkan menolak panggilan dari Paman Wook, padahal kondisi di kantor Rak Asad saat ini sedang sangat genting. 정말 배가 고파서. 오지 마. 체할 것 같다고. Begitu sampai di Seoul, Hoyong yang ingin membersihkan dirinya, terus diikuti oleh Paman Wook yang baru tahu kalau Hoyong ternyata mengundurkan diri dari kantor pusat Rak Asad di Amerika. Paman Wook khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi karena ibu Hoyong bilang kalau dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena itu Paman Wook meminta Hoyong untuk segera kembali ke Amerika menemui ibunya, dan dia berjanji akan membantu Hoyong keluar dari sana bagaimanapun caranya. Tapi Hoyong bersikeras tidak mau kembali ke Amerika demi mempertahankan hubungannya dengan Hongju. Selain itu, Hoyong juga minta pada pamannya untuk tidak memberitahu Hongju kalau dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Malam itu, Hoyong yang sedang dimabuk asmara sudah bersiap menemui Hongju di kamarnya.
Tapi Hongju bilang kalau dia sudah bersiap untuk tidur sehingga Hoyong pun menyuruhnya beristirahat. Entah karena memikirkan masalah pekerjaan serta ibunya yang akan datang ke Korea atau rasa rindunya yang tak tertahan kepada Hongju. Malam itu Hoyong tidak bisa tidur hingga dia pun bangun lebih awal dari biasanya. Meski tahu kalau keponakannya sedang mengalami gejolak asmara, Paman Wook berpesan agar Hoyong tidak melakukan hal buruk di dalam rumahnya. 내 집에서 나쁜 짓 하지 마. Hoyong kemudian menelpon Hongju dan mengajaknya untuk bertemu. Sayangnya, Hongju sedang bersama dengan Haiji pergi ke salon untuk menata rambutnya. Hoyong menggerutu, kenapa Haiji yang sudah 10 tahun lebih bersama Hongju masih harus ditemani, sedang dia yang baru kemarin jadian ditinggalkan begitu saja. Seharian ini, Hoyong terus menunggu Hongju menghubunginya. Tapi rupanya sama dengan dirinya, Hongju juga tipe orang yang tidak terbiasa menghubungi pacarnya. 그냥 드세요들. Hingga malam menjelang, Hoyong yang menunggu kedatangan Hongju di depan rumahnya, tiba-tiba melihat Hongju pulang bersama Paman Wook yang sedang mabuk. Rupanya, Paman Wook sedang menunggu kedatangan cinta pertamanya yang tak kunjung datang. Tapi sepertinya, cinta Paman Wook sejak 20 tahun yang lalu hanya bertepuk sebelah tangan. 삼촌이 너한테 눈. Setelah mengantarkan Paman Wook masuk ke dalam rumah, Hoyong yang melihat penampilan baru Hongju, memuji kalau Hongju cocok dengan model rambutnya yang seperti itu. Karena hari ini mereka tidak sempat bersama, keduanya berjanji untuk bertemu esok harinya. Pagi harinya, dua orang yang sedang dimabuk asmara ini bersiap-siap untuk kencan mereka. Sayangnya, begitu mereka telah siap untuk berkencan, Haiji yang galau setelah ayahnya lebih mendukung hubungan kakaknya dengan Pak San, merusak rencana mereka. Untungnya, Hoyong dan Hongju punya cara untuk membuat Haiji pergi dan tidak mengganggu mereka. Haiji bercerita kalau Pak San sedang sakit, oleh karena itu, Hoyong mengantar Haiji pergi ke rumah Pak San. 이 방법은 연애. Setelah menurunkan Haiji, Hoyong pun segera menginjak gas mobilnya, meninggalkan tempat itu untuk berkencan dengan Hongju. Sementara Haiji yang bertemu dengan Pak San dan ibunya di jalan, mendapat perlakuan manis dari ibu Pak San yang mengira kalau Haiji adalah kekasih anaknya. Sayangnya, tidak dengan Pak San yang terlihat tidak nyaman dengan keberadaan Haiji di sana, bahkan bilang kalau Haiji dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Haiji yang kecewa dengan sikap Pak San, segera pergi meninggalkan Pak San di sana. 그래도 이건 꼭 보여주고 싶은. 제가 이렇게 찾아온 게 Di sisi lain, Junho yang mendatangi rumah Haiji mendapat peringatan dari ayah Haiji agar tidak pernah mendekati Hongju lagi setelah kepergiannya yang tanpa alasan 3 tahun yang lalu. Ayah Haiji, Tuan Kim, tidak mau jika Junho kembali menyakiti Hongju lagi. Sementara Hongju sendiri yang sedang bersama Hoyong, hanya bisa mencuri-curi pandang ke arah Hoyong, yang bilang kalau Hongju tidak akan puas hanya dengan melirik ke arahnya saja. Hongju mulai menggerutu ketika Hoyong tidak bisa menjawab pertanyaan Hongju yang menanyakan bagian tubuhnya yang mana yang membuat Hoyong menyukainya. Karena Hoyong hanya berjalan di belakangnya, Hongju pun meneriaki Hoyong, sampai kapan Hoyong akan menjaga jarak darinya. Hoyong lalu bercerita bahwa sejak dulu dadanya selalu berdetak kencang setiap kali mendengar Hongju memanggil namanya. Dan rasa itu masih dia rasakan hingga sekarang. Tapi Hoyong tidak tahu apa yang dia sukai dari Hongju dan kenapa dia menyukainya. Saat Hoyong mendekatkan wajahnya ke wajah Hongju, tiba-tiba ponselnya berdering. Rupanya Paman Wook menghubunginya, tapi Hoyong yang tidak mau kebersamaannya dengan Hongju terganggu, sengaja menolak panggilan itu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang sangat genting terjadi di kantor rak aset yang membuat Paman Wook kemudian menghubungi Hongju. Sehingga mau tidak mau, Hoyong pun harus mengakhiri kencannya dan segera meluncur ke kantor rak aset setelah mengantarkan Hongju pulang. Ternyata sang ibu yang tahu kalau Hoyong telah mengundurkan diri, sengaja datang ke Korea untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Meski Hoyong telah mantap untuk mundur dari perusahaan, sang ibu mengatakan kalau itu belum diputuskan.
Jadi apapun yang akan dijalani oleh Hoyong harus sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh ibunya. Demikianlah kehidupan Hoyong selama ini. Tapi mulai sekarang, Hoyong akan membuat keputusan untuk hidupnya sendiri, entah itu benar atau tidak. Keesokan harinya, ketika Hongju hendak bekerja dan mampir ke rumah Hoyong, dia tidak mendapati Hoyong berada di sana. Hoyong yang tahu kalau Hongju pasti akan datang ke rumahnya, mengingatkan kembali akan rencana mereka malam nanti. Sayangnya, Hoyong tidak bisa mengantar Hongju bekerja, karena harus pergi ke kantor Rak Asad bersama ibunya. Di sebuah pemberhentian lampu merah, Ibu Hoyong yang melihat Hongju sedang menunggu bis di halte, masih mengingat kalau gadis yang sedang duduk di halte itu adalah gadis yang sama yang ditemuinya 10 tahun yang lalu sebelum Hoyong pergi ke Amerika. Sementara di SMA Obok, Pak San merasa bersalah ketika Haiji mengembalikan sepatu yang dipinjamkannya waktu itu. Karena itu, dia berencana minta maaf kepada Haiji secara langsung. Pak San sudah berlatih kata apa yang akan dia ucapkan kepada Haiji nanti. Sayangnya saat berhadapan dengan Haiji, Pak San yang seharusnya minta maaf kepada Haiji, justru bertanya apakah kemarin Haiji sudah minta maaf kepadanya. 어제는 죄송했으신가요? Haiji dengan wajah sedih meninggalkan Pak San setelah bilang kalau dia tidak akan pernah mengganggu Pak San lagi. Sementara itu di kantor Rak Asad, kecanggungan terjadi ketika Ibu Hoyong mendatangi kantor itu. Ibu Hoyong memutuskan untuk tinggal di Korea selama beberapa pekan ke depan. Hoyong menyadari kalau kedatangan ibunya adalah karena keputusannya untuk mengundurkan diri dari perusahaan di Amerika. Tapi Hoyong tidak akan merubah keputusannya, meski ibunya bersikeras akan melakukan hal yang sama. Hongju yang ditugaskan oleh Nona Bai untuk bekerja di studio Bang Junho, akhirnya mendatangi tempat itu. Junho berpikir kalau kedatangan Hongju kali ini bisa memperbaiki hubungannya yang telah lalu. Sayangnya tidak demikian dengan apa yang dipikirkan oleh Hongju. Hongju menyerahkan skenario yang telah dia periksa kepada Junho, sekaligus berpamitan untuk undur diri dari proyek yang sedang mereka garap. Mendengar itu, Junho kembali mengalami serangan panik. Hongju yang melihat kondisi Junho, akhirnya mendekatinya dan bertanya apakah Junho sedang sakit. Junho lalu bertanya kepada Hongju, akankah Hongju menerimanya kembali jika benar kepergiannya waktu itu adalah karena dia sedang sakit. Junho akhirnya mengatakan kalau selama ini dia sakit parah, namun dia tidak bisa memberitahu Hongju tentang penyakitnya. Sama seperti Hongju yang terluka ketika Junho meninggalkannya begitu saja tanpa bicara apapun, Junho juga merasakan hal yang sama. Sayangnya, apa yang diceritakan oleh Junho sekarang tak berarti apa-apa lagi bagi Hongju yang selama ini terus berpikir kalau kepergian Junho adalah karena kesalahannya. Terlebih, saat ini Hongju sudah menyukai orang lain. 말도 없이 떠날 거였다는 거잖아. 나 좋아하는 사람 생겼어. Sementara di kantor Rak Asad, Ibu Hoyong bersikeras tidak akan kembali ke Amerika tanpa membawa Hoyong bersamanya. Hoyong yang mendengar itu, bangkit dari tempat duduknya dan mengancam ibunya kalau dia akan menyebabkan masalah dan tersesat hingga dia mencapai tujuannya. Hoyong kemudian mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, tanpa punya tujuan yang jelas. Sementara setelah meninggalkan apartemen Junho, Hongju mendatangi Nona Bai di kantor Pena Peter untuk menyampaikan pengunduran dirinya dari proyek animasi yang sejatinya akan dia garap bersama Junho. Nona Bai kecewa dengan keputusan Hongju, mengingat dulu alasan dia menerima Hongju di sana adalah karena tekad Hongju untuk membuat film animasi dari novel My Avant-Garde Lover yang ditulis oleh Junho. Keluar dari kantor Pena Peter, Hongju lalu mendatangi sebuah kedai makanan, meski dia sama sekali tak berselera untuk makan. Entah kapan dia menghubungi Hoyong, namun Hoyong tiba-tiba sampai di tempat itu dan memanggil Hongju yang kemudian berlari ke arahnya. 용주! Hongju yang ingin melepaskan semua beban di pundaknya, mengajak Hoyong menemaninya bermain. Tanpa Hongju sadari, kalau Hoyong sebenarnya juga memikul beban yang sama. 완전 실력. Pulang dari semua tempat permainan yang mereka kunjungi,
Hoyong akhirnya bercerita kalau dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Hongju yang mendengar itu langsung memiting lengan Hoyong karena dia tidak percaya apa yang Hoyong katakan. Hongju mengira kalau keputusan Hoyong ini karena Hoyong khawatir dia akan melarangnya. Tapi Hoyong meminta Hongju untuk tidak memikirkannya karena semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keesokan harinya, Hongju yang tidak ingin punya hubungan apa-apa lagi dengan Junho, membuang semua buku yang ditulis oleh Junho dan semua hal yang berhubungan dengan Junho. Hoyong yang saat itu hendak jogging, melihat tumpukan buku itu di depan rumahnya. Saat Hoyong kembali dari joggingnya, dia bertemu dengan Hongju di depan rumah mereka. Dan Hoyong akan melanjutkan olahraganya, mengajak Hongju berjalan bersama. Sayangnya, sesaat sebelum mereka pergi, Ibu Hoyong datang ke tempat itu dan meminta Hongju memberi waktu padanya untuk berbicara berdua dengan anaknya. Ibu Hoyong tidak peduli, meski Hoyong sudah memperkenalkan Hongju sebagai pacarnya. Tapi sang ibu yang sudah tahu kalau anaknya sedang menjalin hubungan asmara dengan Hongju, memutuskan untuk tinggal di rumah itu selama dia berada di Korea. Malam harinya, Hongju yang tidak ingin kembali bertemu dengan Ibu Hoyong, berjalan mengendap-endap sebelum masuk ke rumahnya. Tapi Hoyong memergokinya dan segera mengajaknya naik ke lantai atas. Hongju yang merasa tidak nyaman setelah tahu kalau Ibu Hoyong akan tinggal di rumah itu, menawarkan diri untuk pindah dari sana. Tapi Hoyong melarangnya karena dia ingin terus bersama dengan Hongju di saat kini dia menjadi seorang pengangguran. Meski begitu, Hongju yang merasa kalau Ibu Hoyong tidak menyukainya, merasa sedikit khawatir kalau dia terus tinggal di rumah itu. Tapi Hoyong meminta Hongju untuk tidak terlalu mengkhawatirkan keberadaan ibunya, karena ekspresi wajah ibunya memang selalu seperti itu. Keesokan harinya, Hoyong yang tidak punya pekerjaan lagi, mendatangi restoran milik Sang Pil dan membantu melayani beberapa pelanggan. Tapi karena dia tidak terbiasa melakukan itu, Hoyong pun memecahkan beberapa mangkok di sana. 여기 앉으시고. Sedangkan sang ibu yang kesal dengan kelakuan anaknya, melampiaskan kemarahannya kepada para karyawan rak aset yang telah kehilangan beberapa kliennya. Sang ibu yakin kalau orang yang menyebabkan Hoyong berani melawannya pasti adalah Hongju. Sementara anak yang membuatnya kesal sedang tersenyum sendiri setelah membaca pesan dari kekasihnya yang saat ini sedang makan di sebuah toko tteokbokki. Keduanya berjanji untuk makan bersama di restoran Sang Pil nanti malam. Karena tak punya pekerjaan, Hoyong pun memutuskan akan tetap berada di restoran Sang Pil sampai malam datang. Hongju yang ingin terlihat lebih cantik di hadapan Hoyong saat makan malam, memutuskan pulang sebentar ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Tapi di sana dia justru bertemu dengan Junho yang sedang menerbangkan pesawat kertas dari surat cinta yang dikirim oleh Hongju di masa lalu. Junho yang tidak mau menyimpan surat-surat itu lagi, mengembalikan semua surat yang dulu dikirim oleh Hongju kepadanya. Nahasnya, saat Junho melempar sebuah pesawat kertas itu, pesawat itu mengenai Ibu Hoyong yang baru pulang. Sehingga sang ibu pun akhirnya tahu hubungan Hongju dengan Junho. Sang ibu kemudian menggunakan hal ini untuk memperingatkan Hongju bahwa anaknya adalah tipe pria yang punya banyak wanita, yang setelah dia bosan akan dicampakkan begitu saja. Ibu Hoyong meminta Hongju untuk tidak membuang waktunya bersama Hoyong, karena sebentar lagi dia akan mengajak Hoyong kembali ke Amerika. Hongju dengan percaya diri mengatakan kalau selama ini bukan dia yang mengejar Hoyong, tetapi Hoyonglah yang selalu ingin berada di sampingnya. Meski menyombongkan diri di hadapan Ibu Hoyong, perasaan Hongju sebagai wanita yang punya rasa cemburu membuat dia murka kepada Hoyong yang menurutnya mempunyai banyak wanita. 키스도 지가 먼저 했어요. 얼마나 다를까. 머리 좋은 애가 계산 때려서 Hoyong yang menunggu Hongju di restoran Sang Pil, akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya setelah Hongju mengirim pesan agar memulai makan tanpa dirinya. Saat menuju ke rumah Hongju, Hoyong menemukan surat cinta Hongju yang dikirim kepada Junho. Hoyong langsung tahu
kalau Hongju baru saja bertemu dengan ibunya ketika Hongju menanyakan siapa saja mantan pacar Hoyong selama dia berada di Amerika. Hoyong yang hanya memiliki Hongju sebagai satu-satunya wanita yang dia cintai, meminta Hongju untuk tidak mendengar perkataan ibunya dan mempercayainya. Tapi Hongju tidak bisa melakukan itu karena selama ini Hoyong tidak pernah mengatakan kepadanya kalau dia akan kembali ke Amerika. Hongju menganggap kalau Hoyong tidak mempercayainya. Sementara Hoyong yang menjadi saksi hidup bagaimana Hongju mengejar Junho hingga membuatnya menangis terseduh di masa lalu, juga mempertanyakan kenapa Hongju tidak pernah bercerita kepadanya mengenai Junho. Apakah itu dilakukan Hongju karena Hongju juga tidak mempercayainya? Hongju lalu menjelaskan kalau hubungannya dengan Junho telah berakhir, tapi dia masih belum lupa kalau selama ini Hoyong selalu pergi begitu saja dari kehidupannya tanpa pernah berpamitan. Setelah mendapat pencerahan dari Sang Pil tentang kesulitan Hongju yang selalu ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, Hoyong akhirnya paham kenapa Hongju marah padanya. Karena itu, dia sengaja menunggu kepulangan Hongju di rumahnya. Tapi ibunya yang melihatnya di sana, menyuruhnya segera masuk ke dalam rumah. Hoyong lalu bercerita, kalau di masa lalu hingga sekarang, dia masih merindukan orang yang sama. Karena itu, malam ini dia akan menunggunya. Hoyong lalu meninggalkan ibunya sendirian di sana, dan dia pun menuju ke jalan yang biasanya dilewati oleh Hongju. Di saat itulah, sebuah sepeda hampir saja menabrak Hongju yang berlari ke arahnya. Setelah ditolong oleh Hoyong, Hongju minta maaf pada Hoyong karena dia tidak mempercayai Hoyong. Tapi Hoyong tidak marah karena kejadian itu. 따뜻해서 좋다. 라면 먹고 갈래? Hoyong pun mengantarkan Hongju pulang. Karena cuaca di luar dingin, Hongju menawarkan agar mereka bisa makan ramyun bersama. Hongju menjadi salah tingkah ketika Hoyong mendekatinya. Keesokan harinya, ibu Hoyong yang menunggu kepulangan anaknya akhirnya memergoki Hoyong keluar dari tempat tinggal Hongju. Namun meski begitu, ibu Hoyong tidak mengatakan sepatah kata pun kepada anaknya ataupun kepada Hongju. Hongju kemudian mengikuti ibu Hoyong dan minta maaf atas kejadian sebelumnya. Hongju berharap ibu Hoyong bisa menyukainya karena Hongju menyukai anaknya. 그냥 백 대표님이라고 부르자. Sementara Hoyong yang telah keluar dari rak aset mendatangi seorang pengusaha untuk mendapatkan investasi. Paman Wook yang mengetahui hal ini terlihat sangat gusar atas keputusan keponakannya. Berbeda dengan kakaknya yang justru terkesan melihat keberanian anaknya. Tapi dia terlihat merencanakan sesuatu. Karena itu, sang ibu mengunjungi Hongju di rumahnya dan memberinya sebuah amplop. 급하게 준비했어요. 집에 마실 게 전혀 없는데. Pulang dari rumah Hongju, sang ibu rupanya sudah menyiapkan perjalanannya untuk kembali ke Amerika. Tapi dia ingin makan bersama anaknya sebelum kepulangannya. Ibu menjelaskan pada Hoyong kalau selama ini, meski dia terlihat mendikte kehidupan Hoyong, tapi sebenarnya keputusan akhir tetap ada di tangan Hoyong. Dan kepergiannya ke Amerika 10 tahun lalu bukan semata-mata karena ayahnya yang telah berselingkuh, melainkan karena dia melihat potensi yang ada pada diri anaknya. Karena itu, sang ibu yang tidak merelakan anaknya mendapatkan investasi dari orang lain, sengaja menggugat Hoyong yang menurutnya belum mengundurkan diri dari rak aset, agar Hoyong gagal mendapatkan investasinya. Sementara Hongju yang baru saja menerima amplop dari ibu Hoyong, berjalan guntai, menapaki jalanan bersalju. Dia mengingat kembali ketika ibu Hoyong datang ke rumahnya, memberi sebuah kartu ATM yang berisi sejumlah uang yang kiranya uang tersebut akan cukup untuk biaya perjalanannya ke Amerika bersama Hoyong jika dia memang memutuskan untuk pergi ke sana. Rupanya, tidak ada niat bagi ibu Hoyong untuk memisahkan Hongju dengan anaknya. Dia justru mendukung jika Hongju bersedia pergi ke Amerika bersama Hoyong. Karena hal itu, pasti akan membuat Hoyong lebih tenang. Hongju yang bimbang kemudian mendatangi Tuan Kim untuk meminta nasihat. 뭐가 됐든 Sementara sebelum berangkat ke bandara,
Ibu Hoyong mengatakan kalau dia telah menemui Hongju dan mengatakan apa yang tidak bisa dikatakan oleh anaknya. Mendengar itu, Hoyong pun segera mendatangi rumah Hongju karena dia khawatir ibunya akan mengatakan hal-hal buruk kepada Hongju. Tapi Hongju tidak ada di rumahnya dan Hoyong pun mencarinya di tempat lain, namun dia tidak menemukan Hongju. Hongju pun tidak mengangkat teleponnya. Hingga malam datang, Hoyong yang melihat lampu rumah Hongju sudah menyala, bergegas mendatanginya. Namun dia urung mengetuk pintu rumah itu. Setelah dia melihat lampu di dalam rumah itu sengaja dimatikan dan dinyalakan kembali hingga beberapa kali. Keesokan harinya, Hongju mengajak Hoyong bertemu di SMA Obo, tempat di mana cinta mereka mulai bersemi. Di sana, Hoyong mengungkapkan perasaannya yang tidak mungkin bisa hidup tanpa Hongju. Karena itu, dia mengajak Hongju pergi ke Amerika bersamanya. Tapi karena semua mimpi Hongju berada di Korea, dia pun sulit untuk memutuskannya meski dia sangat menyukai Hoyong. Hoyong yang paham perasaan kekasihnya tidak keberatan jika Hongju tidak menerima ajakannya untuk pindah ke Amerika. Karena itu, dia memberikan novel My Avant-Garde Lover yang dia temukan di depan rumah Hongju sebelumnya. Hoyong berpesan agar Hongju terus mengejar mimpinya dan dia akan kembali ke Korea secepatnya. Hoyong berjanji tidak akan pernah melepaskan Hongju lagi ketika waktu itu tiba. 나 다시 올 거야. Sebelum keberangkatannya ke Amerika, Hoyong menghabiskan waktu bersama Hongju dengan menghias pohon Natal dan menonton film animasi yang dibuat oleh Hongju. Sayangnya, saat acara makan malam bersama teman-temannya, Hongju tidak datang karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Hoyong berusaha menelponnya, tapi panggilannya tidak diangkat. 근데 우리는 너만 못. 처음이 되니까. Bahkan di keesokan harinya, ketika Hoyong akan berangkat ke bandara, Hongju pun tidak terlihat mengantarnya. Hoyong dengan perasaan gundah, menunggu penerbangannya menuju ke San Francisco, Amerika. Dia tidak mengira kalau hari itu, dia akan pergi meninggalkan negaranya tanpa berpamitan dengan Hongju. Tapi siapa yang menyangka kalau Hongju ternyata menyusulnya dan telah siap dengan segala perlengkapannya untuk tinggal bersama Hoyong di Amerika. Hoyong senang karena cinta pertamanya yang mulai tumbuh sejak dia duduk di bangku SMA, akhirnya bisa bersatu sesuai harapannya. Meski untuk meraih itu, dia harus menunggu selama 10 tahun lamanya. 또 미국으로. 아 너무 떨려. 문자 받았지?